diundang oleh forum masyarakat sipil, seorang calon tidak berani datang, itu artinya dia sedang merencanakan kejahatan. Utang negara saat ini sudah 8.000 triliun, BUMN sudah 4.000 triliun, kita harus membayar bunga setiap tahun 500 triliun. Apakah mungkin APBN kita membiayai negara? Tepuk tangan untuk kedua pemantik diskusi kita. Lanjut? Oke, saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Bapak yang berbaju merah di sebelah sana. Saya milih ini ya, boleh ya. Bapak yang paling ya duduk di sana, yang paling utara, jenengan ya, betul. Satu lagi ya, Mas yang berbaju kotak sana. Oke. Kami persilakan untuk teman-teman untuk memberikan tim Ngaji Ngopi untuk memberikan mic kepada ketiga penanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sifa dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Tulungagung. Langsung to the point saja. Kepada Bang Diki, Bang Rocky, dan rapper tadi ya, semuanya ketiga-tiganya menyampaikan kegelisahan. Kalau Bang Diki kayaknya sudah tidak ada jalan, bahwa di tahun 45 nanti, salah satu statementnya ya, itu negara Indonesia bubar ya. Jadi ini betul-betul sebuah keresahan dan kita tangkap bersama bahwa seakan-akan tidak ada jalan untuk memperbaiki. Kemudian yang rapper tadi itu juga menyampaikan bahwa orang-orang yang baik dan sebagainya akan ditindas, sementara laler-laler coklat itu akan berkuasa dan seenak udelnya sendiri untuk bertindak. Yang saya agak sedikit kagum ini Bung Rocky, para akal sehat berkumpul di otak Bang Rocky, hampir semuanya terkuasai. Cuma yang saya tanyakan dari ketiga ini, Bung Rocky menyampaikan sebuah harapan, anak muda mahasiswa harus mampu menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa kita menentang atau tidak setuju dengan sebuah sistem yang saat ini terjadi. Pertanyaan saya untuk kedua, Bang Diki dan Bang Rocky, bagaimana kita bisa memulai sementara mahasiswa Tulungagung ini, saya Tulungagung ya, ada forum peduli masyarakat peduli Tulungagung. Ketika kita berkirim surat kepada ketua-ketua mahasiswanya, tidak satu pun yang berdatang dan peduli. Karena apa? Untuk demo hanya sekedar demo di depan gedung DPRD untuk menggelengkan kepala yang sesuai dengan apa yang saran Rocky Gerung. Dan di Jakarta, Bang Rocky, di Jakarta ketika ketua mahasiswa UI, seorang aktivis habis demo dan sebagainya, didatangi polisi, kemudian ditakut-takuti, orang tuanya itu ketakutan dan menasihati anak-anaknya supaya jangan berbuat lagi. Nah ini Bang Rocky nanti bisa bisa dikeroyok orang-orang tua itu nanti. Dan apalagi mohon maaf, mahasiswa utamanya di Tulungagung, apalagi di UIN, mohon maaf saya tidak merendahkan ya, ini dari kelompok orang-orang kelas menengah ke bawah yang berharap mahasiswa nanti setelah lulus kuliah jadilah ini, diharapkan keluarganya. Ketika dia menggeleng sesuai permintaan Rocky Gerung, wah ini bisa jadi persoalan ini. Karena masa depannya mesti suram dan sebagainya. Nah, bagaimana memulai
agar mahasiswa ini semuanya bangkit. Saya yakin Rocky Gerung hebat, dan permintaannya itu wajib dituruti kalau Indonesia ingin tetap tegak dan selamat. Itu persoalannya. Mohon bagaimana Bang Rocky caranya menggerakkan mahasiswa ini berani melempem. Betul, saya kecewa ya. Saya kecewa kalau nanti mahasiswa ada yang tergugah mengikuti Bang Rocky. Hubungi Dokter Dewi Lelonowati, penggerak Tulungagung. Bang Rocky ada di sini dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siva ya tadi ya. Satu pertanyaan yang menarik menggelitik mahasiswa Tulungagung, dan kami mohon untuk lebih dipersingkat untuk pertanyaannya. Tolong narasinya jangan terlalu panjang karena masih banyak sekali nampaknya pertanyaan yang belum terakumulatif di sini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Siva tadi. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya dari Bapak yang sebelah sana, mohon untuk kalau narasinya panjang tolong lebih dipersingkat, monggo. Yang jelas tidak bisa panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bung Rocky, saya Heri Widodo, ketemu 2 kali, pertama di Malang di Widyagama, sekarang pas di Tulungagung di kota kami sebelah selatan rumah saya. Saya tidak sepakat sebenarnya kalau anak muda disuruh masuk ke partai politik untuk melakukan perubahan, untuk menyadarkan parpol. Kenapa? Karena faktanya saat ini justru mereka sebelum turun, para sepuh-sepuh ini yang sebelum turun sudah menggenerasikan kepada anak muda, anak mereka, dan ini sudah kenyataan. Anaknya dijadikan raja. Dan ini gara-gara ini pula saya diprotes anak saya. Kenapa Bapak dulu kok nggak jadi presiden? Kenapa? Akhirnya saya begitu lulus S1, anak saya begitu, saya harus bekerja, mencari lowongan kerja, dan akhirnya ikut interview ke banyak tempat dan baru bisa bekerja. Lah ini kuliahnya belum jelas juga, tiba-tiba sudah dapat rekomendasi untuk menjadi raja. Semakin rusak kita. Kalau sudah seperti ini, saya nggak yakin bahwa ada perubahan, juga ada keberanian kita. Saya tidak sepakat kalau kita harus masuk. Kita nggak sepakat juga harus melakukan revolusioner kalau akal kita semua nggak waras. Bung Rocky mengatakan akal sehat, sementara kami semua di sini nggak waras. Bung Rocky salah kamar, karena kita juga berpikir keras di sini. Bagaimana nanti 2024 ke depan bulan Oktober di Komnas HAM ada gambar presiden yang justru terkena kasus HAM. Nggak repot Pak. Terus kita disuruh membalik gimana? Yang pertama kali membalik seharusnya nanti Komnas HAM. Berani nggak? Kalau Komnas HAM berani membalik gambar itu, kita berani. Ada contohnya. Itu satu sikap gentle semua. Kalau ada keberanian bahwa Indonesia memang komitmen terhadap hukum, kita nggak yakin itu. Kita sudah rusak semuanya, kita sudah nggak waras. Terus yang waras ada di mana? Ini satu pertanyaan kami. Bagaimana seharusnya menjadi orang tidak waras menjadi ikut waras, atau sebaliknya, bagaimana menjadikan orang yang berakal sehat menjadi tidak waras juga. Lebih baik Bang Rocky ikut kami menjadi orang yang tidak waras. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Heri Widodo. Selanjutnya ya Mas yang berbaju kotak. Selamat malam teman-teman, saya Adi dari Malang. Saya di sini ingin berandai-andai dan bertanya kepada Bung Rocky. Saya itu ingin menggambarkan bahwasanya seorang calon pemimpin, terutama pemimpin negeri ini ya, sebelum dia dipilih, dia itu mengumumkan bahwasanya
saya jika terpilih calon menteri saya A, B, C, D. Misal Bung Diki itu mencalonkan sebagai presiden, lalu Bung Diki mengumumkan bahwasanya menteri kehutanan itu Bung Rocky Gerung. Saya seorang pemilih mempunyai alasan karena berkaitan dengan karena saya suka dengan oksigen yang bersih. Paling tidak saya ke bilik pilihan itu punya alasan tersendiri lah. Walaupun saya tidak memilih Bung Diki, tapi saya memilih Rocky Gerung. Kok tidak ada pemimpin yang seperti itu menunjuk dahulu? Paling tidak masyarakat diberi alasan yang banyak sekali yang berkaitan dengan hidupnya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Radi tadi. Tepuk tangan untuk Mas Radi dan ketiga penanya kita. Bagus sekali 3 pertanyaan ini. Monggo ditanggapi. Bung Rocky dulu atau Bung Rocky dulu aja? Monggo. Ada pertanyaan yang dimunculkan karena keinginan untuk melihat hasil yang berbeda. Ada pertanyaan yang sekedar dimaksudkan untuk membatalkan orang yang ingin memperoleh hasil yang berbeda. Jadi kita mulai dengan psikologi kita sendiri itu. Pertimbangan pertama adalah keamanan masa depan pribadi. Pertimbangan kedua adalah kemampuan daya dukung dari lingkungan untuk membackup dia yang berupaya untuk membatalkan keinginan dia di awal. Kan itu konflik di dalam diri manusia. Jadi kalau Anda belum bisa menyelesaikan konflik itu, saya nggak bisa kasih Anda petunjuk apapun. Ini yang kita sebut sebagai hal yang kita lihat sebetulnya di awal dengan kemampuan berpikir kita bahwa negeri ini akan hancur. Anda cegah dengan mengatakan bahwa kalau saya mulai, saya akan hancur duluan. Karena itu saya belakangan aja ngikut itu. Anda mensponsori pikiran Anda, lalu Anda pamerkan pada orang lain, lalu semua ambil sikap seperti itu. Lalu Anda bilang kenapa bukan kamu yang duluan? Tentang kamu bilang kenapa bukan kamu yang duluan? Akhirnya semuanya menunggu di akhir, di ujung perubahan itu. Akibatnya tidak ada langkah. Kan konyol. Jadi ketakutanmu untuk melihat masa depan, kamu asuransikan pada orang lain. Orang lain juga mengasuransikan hal yang sama. Itu sinyalnya. Jadi sekali lagi, jangan undang saya lagi ke sini kalau Anda tidak mau secara subjektif mengatakan saya ingin memimpin. Itu aja dasarnya tuh. Pak Rocky duluan dong. Oke. Saya butuh 1 orang untuk ikut saya. Tapi jangan saya ya, cari aja mahasiswa tuh. Si mahasiswa bilang, iya, saya bisa ikut, tetapi jaminkan saya gak akan dipecat. Oke, saya bilang saya nggak bisa jamin. Nggak ada. Orang ketiga datang tuh, Pak Rocky saya mau ikut, tetapi isunya terlalu rumit. Oke, akibatnya kalian saling membatalkan ide perubahan. Itu akibatnya. Saya tahu bahwa bukan saya yang gelisah, kalian yang gelisah. Saya nggak pernah gelisah. Kan pertanyaan kalian kan gelisah kan, masa depan kayak apa? I'm not a fortune teller. Tetapi dengan algoritma yang kita pastikan, saya terangkan tadi, ada suasana baru di dunia. Orang menginginkan perubahan, terutama anak-anak muda tuh. Iya, tapi itu kan isu Israel. Bukan. Isu Israel itu adalah fasilitas untuk mengucapkan hal yang sama dalam bentuk mikro dengan isu Tulung Agung. Sama aja masalahnya, yaitu ketidakadilan. Jadi ada energi yang malam ini ingin kita gumpalkan dalam bentuk kemarahan. Tetapi kemarahan itu hanya disebut kemarahan kalau kita ngerti bagaimana kemarahan itu menghasilkan perubahan. Tadi saya tantang misalnya, sebutkan 3 calon bupati atau wali kota Tulung Agung sih. Lalu Anda undang mereka untuk berdebat. Oh jangan, biarkan mereka undang kami. Dia nggak akan undang Anda.
Dia akan tunggu suara Anda di pojok-pojok gang itu untuk dikasih BLT. Itu yang akan terjadi. Sama polanya. Kan partainya sama. Pola itu udah jadi DNA dari politisi itu. Anda rubah. Kami ingin si A datang ke sini di forum ini setiap minggu gantian di sini. Dia nggak mau datang, pasang poster gede-gedean tuh. Si A dungu, tolol, bajingan tolol. Sehingga publik terinspirasi untuk menghasilkan perubahan. Saya kasih contoh ya. Beberapa tahun lalu ada sebuah kota di Meksiko yang udah nggak ketulungan, lalarnya banyak betul, warnanya merah, kuning, hijau segala macam tuh. Narkoba bekerja di setiap gang. Polisi tuh kerjaannya malak. Politisi membuat regulasi hanya untuk merampok sumber daya di kota itu tuh. Terjadi di Meksiko bertahun-tahun, nggak ada cara. Akhirnya 2-3 emak-emak, selalu emak-emak yang disponsor, demonstrasi diam hanya bikin poster di kota itu. Diusir sama polisi, oke, besok dia datang ke tempat lain. Narkotik ada di mana-mana di sepojok jalan. Gembong narkotiknya mengancam satu kota itu. Polisi mulai melakukan penangkapan di kota itu. Akhirnya seluruh kota bangkit karena situasi membutuhkan keterlibatan setiap warga kota. Apa yang terjadi? Di dalam 2 minggu, polisi, bandar narkoba, politisi diusir dari kota itu. Bersih kota itu dalam 2 minggu tuh. Dan bahkan pemerintah pusat Meksiko kalah di dalam debat dan akhirnya menerima fakta bahwa kota itu bisa menulis sendiri konstitusinya tuh. Itu jadi heboh seluruh dunia. Jadi kemarahan itu kalau dia tidak dilembagakan, dia hanya menjadi kemarahan individual. Tentu diperlukan 3-4 orang untuk memulai menginstitusionalkan kemarahan itu. Saya beri contoh, berapa banyak baliho yang bekas-bekas kampanye itu mungkin masih beredar. Dibalik aja, masih ada putih kan? Dibalik aja, dipakai oleh mahasiswa, dipakai oleh LSM. Tulis di situ bagaimana APBD, APBN Tulung Agung misalnya tidak menghasilkan kemakmuran. Tulis aja, segini pengeluarannya, segini pendapatannya, segini korupsinya itu. Cuma 3 kalimat. Tulis di situ daerah mana, kecamatan mana yang stunting, kecamatan paling stunting di Tulung Agung, kecamatan B. Siapa bukan camat, siapa caleg dari kecamatan itu. Tulis. Itu yang namanya membuka perspektif. Tipping point, mesti ada yang lentikkan jarimu tuh. Jadi kegiatan akademis seperti ini hanyalah pembuka pikiran. Saya menerangkan keadaan itu, soal lokal segala macam, saya bisa ngomongin segala hal, tetapi efeknya apa pada kesadaran baru tuh. Nah, saya tahu bahwa kita masih marah soal hasil Mahkamah Konstitusi. Udah, anggap aja bahwa itu ada pembusukan yang mesti dihasilkan melalui proses yang panjang, tetapi kesempatan untuk tidak mengulangi itu hanya boleh dilakukan kalau momentum ini dimanfaatkan. Sekali lagi, ini soal momentum. Karena ada momentum pemilihan bupati apa di situ. Jadi mulai menuliskan nama seseorang atau inisial dan terangkan pada dia tuh problemnya apa, kenapa dia nggak mau datang ke sini tuh. Diundang oleh forum masyarakat sipil, seorang calon tidak berani datang, itu artinya dia sedang merencanakan kejahatan. Tuduh aja. Kan ini forum justru untuk menghasilkan kebenaran. Yang nggak mau datang itu artinya lagi memanipulasi kesalahan, kan gampang. Jadi manfaatkan kalimat-kalimat pendek tuh, tapi jangan kotori kota tuh. Ada baliho putih yang nggak dipakai, panjat, tulis di situ nama, daftarkan IQ dia segini, kekayaan dia segitu, potensi korupsi dia segitu. Ini bisa ditulis, pakai inisial aja. Kan Anda nggak akan ditangkap kalau pakai inisial tuh. Nah, itu yang saya maksud, kecerdikan dalam politik. Selain kecerdasan secara individual, diperlukan kecerdikan. Jadi saya ingin supaya forum ini tumbuh terus setiap minggu, atau ya seperti 2 minggu sekali ada forum
yang akan jadi headline Tulung Agung, yang akan bikin calon-calon itu khawatir adalah pertanyaan kritis dari mahasiswa dari ASM. Jadi sekali lagi pastikan bahwa hanya dengan satu tindakan radikal perubahan bisa terjadi tuh, dan kita nggak bisa mencicil itu, karena cicilan kita itu akan jadi asuransi bagi dia tuh. Jadi preminya kita bayar di tempat ini 2 minggu sekali. Siapa yang mau jadi calon datang ke sini, uji dia di sini nih. Begitu aja. Ngomong pada wartawan, si B nggak berani datang. Kenapa? Ya mungkin dia lagi berupaya untuk mengakali akuntansi perusahaannya. Jadi menuduh itu diperlukan dalam politik, menuduh, karena ini soal res publica bukan res privata. Res publica artinya res urusan publik, tidak boleh ada yang disembunyikan tuh. Tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung. Bung Diki, monggo. Pak Siva, bagaimana memulainya? Pak, mahasiswa kayak gitu bukan di Tulung Agung saja, di Jakarta pun sama ya, mereka sudah mulai kendor juga. Saya sudah pernah tanya Bang Rocky, Bang, Abang sudah ngomong banyak, para orang-orang pintar juga sudah banyak mengevaluasi pemerintahan presiden sekarang, tapi kenapa tidak membangkitkan masyarakat untuk melakukan aksi protes? Karena menurut Bang Rocky itu belum menyentuh emosi mereka. Keadaan buruk negara itu belum menyentuh emosi rakyat. Kenapa tidak menyentuh? Karena ada BLT. Ada harapan yang mereka tunggu tiap minggu, tiap 2 minggu untuk bisa dapatkan itu, yang nilainya tidak seberapa dengan pencurian yang mereka lakukan dari kekayaan negara. Tapi mereka nggak tahu karena kepintaran mereka terbatas. Jadi kalau Pak Siva tanya, Bapak, ini terjadi dari semua mahasiswa. Pola kemiskinan dan pembatasan kecerdasanlah penyebab utamanya. Kemiskinan yang dibiarkan dan pembatasan kecerdasan itu yang menyebabkan semua begitu. Menjadi tidak punya kekuatan untuk melakukan aksi-aksi seperti yang disampaikan Bang Rocky tadi. Anda gampang saja membuat kalimat seperti itu, tapi ketika orang tua kemudian mulai khawatir, kuliah Anda terganggu dan lain-lain, ya. Jadi bagaimana memulainya? Ini ide saya, Pak. Ide saya. Saya sudah frustasi sekali melihat kondisi berpolitikan di kita kalau kita bicara tentang idealisme. Saya sudah coba bagaimana caranya. Saya mau lihat bisa nggak ada suara saya kalau tanpa money politik. Hal-hal idealisme saya lakukan, pendidikan kita lakukan gitu ya. Sama sekali tidak bisa mengangkat apa-apa suara itu. Saran saya, Pak, untuk ketua, untuk forum apa tadi, masyarakat peduli Tulung Agung, mulailah dengan mensejahterakan lingkungan sendiri, Pak. Mulailah bangun koperasi-koperasi bersama mahasiswa di lingkungan masyarakat masing-masing, Pak. Di pedesaan, mahasiswa dengan kepintarannya memberikan ilmu-ilmu kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka. Koperasi-koperasi sudah mulai dibangun, bagaimana mereka bisa berdikari menghidupkan usahanya sendiri. Kita semua ini sedang berjuang terhadap diri sendiri, tidak pernah berjuang bersama-sama, Pak, ekonomi kita. Saya mencoba membangun itu saat ini. Saya sudah tidak bisa berharap lagi bagaimana caranya memperbaiki sistem di negara ini. Saya sudah bergaul sama Bang Rocky, saya sudah bergaul dengan beberapa menteri, saya sudah bergaul dengan beberapa pejabat. Menurut saya hampir frustasi. Tapi mungkin Bapak bisa dapat sesuatu begini ya. Pada saat 5 hari sebelum keputusan MK, saya datang sendiri bertemu dengan Pak Anies di rumahnya. Saya sampaikan ke beliau bahwa kalau lawan kita sudah mempersiapkan begitu besar persiapan untuk menjadi pemenang,
maka saya yakin MK pun pasti kita akan kalah. Dan itu terbukti. Lalu harapan kita sebetulnya, harapan kami dan Bang Rocky waktu itu, Pak Anies ini bisa menjadi tokoh pergerakan revolusi rakyat, bukan sekedar tokoh retorika saja. Dia tidak hanya sekedar retorika tentang politik ekonomi, tapi dia juga harus menjadi tokoh reformasi politik di negara kita, revolusi rakyat. Tapi apa jawaban beliau? Pak Diki, kalau saya lakukan tindakan yang sama, melakukan perlawanan dengan kalimat kebencian kepada pihak lawan juga punya kelompok yang sama yang punya kebencian terhadap kita. Lantas kapan kita bisa mengkonstruksi negara? Itu bahasa dia. Maka yang saya lakukan adalah tetap memberikan asumsi-asumsi positif bahwa pihak lawan itu ada yang salah mereka lakukan, sehingga barangkali mereka ada yang berubah kepada kita. Pak Anies mengajak kita untuk berkontemplasi, merenungkan bagaimana caranya terhadap lawan, terhadap sistem yang tidak baik, terhadap ketidaknyamanan saat ini, ketidaksukaan kita kepada pemerintah, itu tidak dilawan dengan kebencian, tapi kita berikan asumsi positif, memberikan perbaikan-perbaikan positif. Jadi kalau Bapak mau ngajak mahasiswa ikut turun tangan, Pak, bukan mengajak mereka kumpul untuk demo. Jadi bagaimana sama-sama memberikan asumsi positif untuk memperbaiki Tulungagung, maka mereka akan tertarik untuk itu. Ya. Jadi poinnya adalah saya bukan pesimistis, Pak. Tapi saya harus punya gestimasi kalau menurut Bang Rocky. Harus mengira dan membuatkan estimasi. Kalau kondisinya sistem politik seperti ini terus, tahun 2045 utang negara saat ini sudah 8.000 triliun, BUMN sudah 4.000 triliun, kita harus membayar bunga setiap tahun 500 triliun. Apakah mungkin APBN kita membiayai negara? Bu Sri Mulyani menyampaikan, oh kita masih aman karena PDB kita, rasio hutang dan PDB itu baru 60%, Amerika Serikat 123%. Artinya potensi untuk mengembalikan itu masih ada. Negara lain, Malaysia 85%, Thailand 90%. Indonesia masih kecil, perbandingan rasio hutang dengan PDB-nya hanya 60%. Pertanyaan saya adalah, uang yang didapat dari PDB tadi banyak untuk produktif atau banyak untuk biaya rutin? APBN yang mereka punya itu kebanyakan dipakai untuk biaya rutin, bukan biaya untuk produktif. Lalu kapan bisa membayar utang negara? Ya. Jadi persepsi pengusaha itu selalu melihat dari persepsi rasio memungkinkan enggak untuk dikembalikan. Dan saya bukan pesimistis terhadap 2045. Saya menganggap bahwa tidak akan ada tahun 2045 buat Indonesia. Indonesia akan menjadi negara lain karena tidak mampu membayar hutangnya lagi kalau tidak ada pergerakan revolusi. Bukan reformasi sudah merusak juga ternyata. Ya, harapan saya sekali lagi bahwa semua itu masih memungkinkan kalau kita anak-anak muda mau bergerak, mau berpikir. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari lingkungan rumah kita. Orang-orang yang susah kita buatkan satu koperasi kerjasama. Koperasi itu betul-betul menyelesaikan persoalan sebetulnya. Tapi kita nggak pernah pede dengan koperasi itu. Dianggap seperti usaha biasa, usaha sederhana, tidak akan memakmurkan. Padahal itu bisa mengatasi orang tidak perlu lagi BLT. Anda ingin perubahan, berani nggak Anda bilang pada masyarakat Tulungagung, kita tolak BLT, kita tidak perlu lagi BLT dari pusat, kami mampu menghidupi masyarakat sendiri. Berani nggak? Kalau sudah berani begitu, baru Anda yakin Tulungagung akan berubah. Saya berani bilang begitu.
tolak aja BLT itu. Makan siang nggak usah terima, ngapain makan siang dari mereka? Umurnya nggak lama, APBN-nya nggak cukup untuk bayar itu. Apalagi dipakai buat bayar IKN, selesai. Sekarang lagi rebutan, buat makan siang atau buat IKN nih uangnya. Sekarang lagi rebutan ini di pusat. Anggaran mau dikemanakan? Mau menjalankan program makan siang atau mau menjalankan IKN? Karena uangnya nggak cukup. Jadi ini bukan persoalan sederhana untuk mengembalikan hal-hal itu. Yang sederhana adalah ayo kita merubah diri kita, nggak usah mikirin yang terlalu besar. Bagaimana mensejahterakan diri kita, teman kita, tetangga kita, dan lingkungan kita. Dimulai dari situ saja, baru Anda akan berani mengatakan saya tolak BLT karena tidak mencerdaskan kita. Baru kita mulai pelan-pelan begitu. Saya tahu kalimat saya gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Karena tidak ada yang mudah di sini kalau tidak melakukan revolusi. Salah satu revolusinya adalah lakukan pergerakan ekonomi swadaya, tolak BLT, tidak perlu lagi itu, baru Anda bisa mengatakan kita bisa merdeka. Saya kira gitu. Tepuk tangan untuk Bung Diki Ahmad.